Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi e-bisnis, membahas mengenai e-procurement ya untuk materi setelah MIT. Next, definisi di sini e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan secara umum menggunakan elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau disingkat di sini LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Next, tujuan e-procurement di sini yang pertama meningkatkan transparansi, ya ini sangat utama, dan akuntabilitas karena di sini sistem pemerintahan dan perusahaan bagian pengadaan barang, makanya di sini harus transparan ya. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat karena di sini sistem kerjanya lelang ya, bisa diakses banyak orang, bisa dilihat banyak orang kira-kira apa saja kebutuhannya, terus vendor-vendor mana saja yang masuk ya, bisa dilihat di sini. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Nah, di sini pengadaan lebih efisien. Di situ perusahaan atau pemerintah bisa mendeskripsikan kira-kira kebutuhan apa saja yang akan dibeli. Nah, di situ vendor-vendor bisa masuk untuk ikut proses lelang. Mendukung proses monitoring dan audit. Nah, di sini karena prosesnya bisa lebih transparan, maka akan memudahkan para auditor untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Nah, karena menggunakan sistem di sini, maka akses informasinya lebih cepat dan akurat diakses oleh kedua belah pihak, baik dari produsen, konsumen, baik dari produsen, pemerintah atau perusahaan, maupun para vendor-vendor supplier yang mengikuti lelang di sini. Manfaat. Yang pertama, bagi pemerintah itu sendiri atau perusahaan itu sendiri mendapatkan penawaran yang lebih banyak ya. Jadi sebagai perusahaan yang ingin membeli bahan baku di sini, dia akan mendapatkan penawaran yang lebih banyak dari para supplier ya. Mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Nah, ini karena bagian pengadaan, maka dia akan memberikan laporan kepada pimpinan. Nah, di sini akan dipermudah prosesnya dengan sistem e-procurement. Lalu penyedia atau vendor atau supplier menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha untuk mengikuti lelang ya. Jadi di sini para supplier bisa dengan bebas melihat list apa saja yang dibutuhkan, lalu dia mengikuti lelang di sini, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Nah, karena semuanya online di sini, maka bisa dilakukan dari rumah aja atau dari kantor aja. Tidak perlu datang, tidak perlu presentasi ya, cukup melihat oh kebutuhan pemerintah seperti ini. Lalu si supplier bisa melakukan proses lelang, memasukkan berkas-berkasnya dan seterusnya. Bagi masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat untuk mengetahui proses pengadaan. Nah, ini proses transparansi ya. Karena ini hubungannya dengan anggaran, pemerintah harus transparan kepada masyarakat. Nah, melalui sistem ini ya, masyarakat bisa mengakses oh pengadaan proyek ini, misal proyek A itu anggarannya sekian, lalu vendor yang terlibat ini dan seterusnya. Konsep penerapan, nah di sini hard copy sudah tidak menggunakan, lalu tatap muka tidak dipergunakan lagi, lalu lelang terbatas atau tertutup ini juga sudah tidak digunakan lagi karena semuanya menggunakan sistem, jadi transparan, mengurangi kertas kerja dan sistemnya terbuka
Ya. Paperless atau efisiensi, ya online, menggunakan media online di sini, transparan dan dapat diakses publik, ya. Pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan keuangan. Jadi ini sesuai dengan kemampuan vendor, ya. Jadi barang yang akan dibeli apa saja, vendor bisa tahu, oh saya tidak masuk kriteria ini, oh saya bisa handle semuanya. Nah ini agar mengurangi potensi kemacetan proyek, ya. Next, indikator keberhasilan e-procurement. Nah, di sini indikator keberhasilan jumlah kasus KKN. Nah, ini pada proses pengadaan barang menurun atau kecil karena semuanya serba online di sini, ya. Jadi publik bisa melihat proses KKN bisa menurun. Efisiensi anggaran tinggi, efisiensi waktu cepat dan tepat waktu. Nah, di sini anggaran lebih efisien, prosesnya bisa lebih cepat dan tepat, penggunaan SDM juga bisa lebih rendah karena semuanya menggunakan sistem. Jumlah penyedia barang atau jasa yang berpartisipasi di pengadaan lebih besar karena ini proyek terbuka, ya, pengadaan barang, vendor-vendor bisa masuk dengan bebas di sini. Jumlah penyedia barang atau jasa dari luar daerah besar, ya, bisa diikuti dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Ini untuk proyek-proyek di daerah. Jumlah temuan BPK pada proses pengadaan barang kecil. Nah, ini karena kasus KKN ini kecil, maka BPK ini kerjanya lebih mudah. Semuanya sudah by system. Adanya media informasi atau proses pengadaan yang diakses oleh publik. Nah, ini lebih efektif, ya. Publik bisa melihat secara transparan kira-kira penggunaan anggarannya seperti apa. Konsep penerapan e-procurement. Nah, di sini ada sistemnya, sistem layanan e-procurement, ada server, ada firewall, lalu sistem itu sendiri, lalu ada staffnya, ada admin, terus di sini panitia pengadaan memasukkan semua persyaratan di sini, jadwal penawaran dan seterusnya, ya. Terus dokumen lelang dan lain-lain juga masuk ke sistem. Lalu di sini ada vendor, ya, memberikan nilai penawaran. Untuk proyek A saya memberikan nilai penawaran sekian. Lalu vendor itu juga mempelajari dokumen lelang, memilih paket pekerjaan, menghitung penawaran dan seterusnya. Nah, di sini ada pengumuman, misal yang menang si A, yang menang si B, atau gugur, atau pengaduan dan lain-lain, ya, di dalam sistem ini sendiri. Jadi konsepnya di sini sistem ini diakses oleh kedua belah pihak, panitia pengadaan dan para vendor penyedia barang dan jasa. Next, kendala umum di sini sulit mengubah budaya kerja dari manual ke elektronik. Nah, ini saya kira sudah enggak, karena sekarang sudah terbiasa menggunakan sistem semua. Mau nggak mau para SDM harus belajar di sini. Nah, ini keuntungan para orang-orang IT seperti kita, ya. Banyak lowongan pekerjaan di sini yang membutuhkan tenaga IT. Sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan SOP, berdasarkan kepres tahun sekian. Nah, ini kita lewati aja, intinya SOP ini. Saya kurang menguasai kalau bicara tentang kepres, ya. Curiga dan takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama, internal dan eksternal sama. Nah, ini yang terbiasa KKN sekarang sudah tidak bisa lagi, ya, sehingga di sini model-model kerja lama sudah mulai dihilangkan. Penyakit KKN sudah berjalan sistemik. Nah, ini salah satu ancaman karena KKN ini sudah dari dulu ada sampai sekarang. Nah, maka pemerintah sekarang banyak menggunakan sistem ini, e-procurement, sehingga pengadaan jasa dan bahan itu bisa lebih transparan, ya. Dampak positif di sini efisiensi, biaya proses 80% karena kertas kerja terkurangi, ya. Jadi lebih efektif karena paperless di sini. Terkurangnya waktu yang dibutuhkan, ya, karena sudah tidak butuh riwa-riwi, sudah tidak butuh presentasi, semuanya tinggal diupload. Penyedia barang dan jasa tinggal memasukkan penawaran, panitia tinggal memasukkan dokumen lelang dan seterusnya. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Nah, ini semuanya by system, tinggal download penawaran apa saja yang masuk, bisa dicek dari sini. Terwujudnya respon yang cepat terhadap pernyataan serta klarifikasi selama proses lelang. Nah, ini dalam proses lelang itu
dalam proses lelang itu sendiri ya, adanya respon antara panitia dan para peserta lelang di sini. Next, berkurangnya kebutuhan personel yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang. Nah, kalau dulu proses lelang itu banyak SDM ya. Bagian penerimaan ada sendiri, bagian pencatatan ada sendiri, bagian distribusi persyaratan ada sendiri. Kalau sekarang ini semua sudah hilang orang-orangnya. Semuanya tinggal di-handle satu staff yang pegang sistem bisa menghandle semua pekerjaan ini. Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait dalam proses lelang. Nah, ini hubungannya dengan transparansi sistem atau transparansi proses lelang antara para panitia dan para penyedia barang dan jasa. Terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan. Nah, ini masyarakat bisa mengakses ya, karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat di-download langsung dari situs-situs LPSA di sini, lembaga penyedia dari situs-situs LPSA di sini. Tidak ada temuan BPK ya, karena proses KKN otomatis hilang di sini, transparan, bisa dipantau langsung ya. Next, arah pengembangan e-procurement daerah. Nah, ini ada pengembangan sistem e-sourcing. E-sourcing sebagai katalog elektronik atau rujukan standar teknis barang dan jasa publik bagi para user. Nah, ini belum ada yang bikin e-sourcing ya untuk pengadaan barang dan jasa. Kalau Anda berminat silahkan riset tentang e-sourcing, pengembangan dari e-procurement. Yang kedua, M-procurement. Nah, ini mobile ya, mobile procurement sebagai pemenuhan lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Nah, ini bisa diakses melalui gadget nantinya, berbentuk aplikasi yang bisa di-download melalui Play Store. Kalau Anda tertarik, bisa riset di sini, membuat skripsi. Helpdesk application. Nah, ini helpdesk yang digunakan untuk implementasi e-proc sendiri. Ya, sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Ya, software IKP di sini infrastruktur kunci publik dan pembentukan lembaga CA sejalan implementasi UU ITE. Nah, di sini software yang menggunakan tanda tangan elektronik ya, implementasi dari Undang-Undang UU ITE sebagai pengesahan digital di sini ya. Infrastruktur kunci publik. Next. Prospek pengembangan. Nah, di sini ada semuanya serba elektronik ya. Dan masih jarang disentuh mahasiswa. Di sini ada data warehouse atau data mining, di sini ada e-planning atau perencanaan, lalu e-budgeting. Nah, ini e-budgeting yang sudah diterapkan di DKI dan beberapa daerah. Hubungannya dengan finansial ini, lalu e-proyek ya, e-proyek untuk electronic project di sini, e-sourcing yang tadi sudah dibahas, sistem yang menghandle mengenai katalog. Nah, semuanya ini masuk di dalam e-procurement. Jadi e-procurement ini dipecah-pecah menjadi ini e-sourcing, e-project, e-budgeting, e-planning. Ya. Lalu setelah e-procurement lalu masuk ke e-delivery. Nah, ini ekspedisi. Lalu e-delivery ini berhubungan dengan pembayaran. Selanjutnya e-control. Selanjutnya e-performance. Di sini dua ini hubungannya dengan monitoring dan evaluasi. Ya, di sini ada DSS, Decision Support System, dan e-manpower. Next, para pengguna. Nah, ini yang tertinggi memang pekerjaan umum. Bagian pemerintah yang hubungannya dengan pekerjaan umum. Di sini banyak tender-tender atau lelang-lelang pekerjaan umum seperti kemarin musim pembenahan jalan, pengaspalan, pengecoran. Nah, ini banyak ini para vendor yang ikut dalam lelang proses perbaikan jalan. Ya, tinggi ini. Yang lain ada tata kota, penanggulangan bencana, pertanian, pertamanan dan fasilitas umum. Ya, next. LPSA atau layanan pengadaan secara elektronik. Di sini adalah satu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Jadi lembaga ini atau unit ini yang paling sering atau memang menggunakan sistem e-procurement itu sendiri.
LPSE wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, di setiap kabupaten ada ini untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi setiap kabupaten untuk proyek-proyek daerah harus menggunakan LPSE ini. KLI yang tidak membentuk LPSE atau panitia yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak punya lembaga ini, dia bisa join atau bergabung kepada LPSE terdekat. Misal Kudus belum punya, nah itu bisa ngikut ke Semarang atau ke Demak. Atau kebalik, misal Kudus sudah punya, Pati belum punya, nah Pati bisa ikut ke LPSE Kudus dan seterusnya. Ya, ini hanya sistem saja atau lembaga saja yang menggunakan e-procurement. Untuk di dalamnya bisa diikuti oleh banyak panitia pengadaan dan banyak vendor yang penyedia barang dan jasa. Next, fungsi. Nah, ini yang pertama menyediakan sarana akses internet bagi para panitia. Yang kedua, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem kepada para panitia, melakukan pendaftaran, verifikasi kepada para panitia dan penyedia barang dan jasa, lalu menyediakan pelatihan, lalu di sini mengelola sistem. Jadi lembaga ini yang nanti mentraining para panitia pengadaan barang dan jasa dan juga para vendor-vendor penyedia barang dan jasa di sini. Ya, jadi kalau suatu daerah sudah punya ini, nah dia semua yang menghandle nanti urusan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Pembentukan LPSE, kita lihat di sini. Ya, nah ini di bawah pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota menggunakan layanan LPSE itu sendiri, lalu di sini membentuk pejabat pengadaan, lalu melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Semuanya di bawah pemerintah daerah ini ya. Next, kedudukan. Ini di pemerintah kabupaten misal ada instansi A, instansi B, instansi C ini sebagai panitia ya. Lalu di sini sistemnya, lalu di sini portal pengadaan nasional. Nah, di sini penyedia barang dan jasa atau vendor-vendor ya, semuanya masuk ke sistem LPSE. Ini bisa misal dinas pendidikan, lalu dinas pekerjaan umum, lalu di sini dinas kesehatan dan seterusnya. Semuanya sekarang pengadaan barang harus menggunakan LPSE ya. Nah, ini contoh e-procurement Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada paket ya. Paket pembuatan selasar penghubung fakultas, pelaksanaan festival museum, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan bahan pendukung mesin dan seterusnya. Nah, di sini ada nominalnya ada 800 sekian juta, 600 juta, sekian M, sekian M. Nah, ini bisa lebih transparan karena nominalnya di sini fantastis ya. Para vendor-vendor penyedia barang dan jasa bisa melihat di sini. Oh, ini ditenderkan, oh ini ditenderkan. Misal saya sebagai penyedia barang dan jasa melihat, oh harganya sekian yang ditenderkan, lalu spesifikasinya apa, nah saya bisa masuk di situ. Ya, dan seterusnya. Ini contoh aja, Anda bisa ngecek langsung browsing LPSE di kementerian itu apa aja. Next. E-tendering. Nah, di sini bagian dari e-procurement, tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE, sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSE. Nah, ini adalah bagian dari e-procurement. Ya, di dalamnya ada e-tendering. Ya, mahasiswa belum pernah membahas ini di skripsi, setahu saya. Kalau Anda tertarik bisa membuat ini. Ya, sistem untuk tender satu proyek. Di pemerintahan bisa, di perusahaan bisa. Ya. Ketentuan umum ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan. Nah, ini yang pertama proses pengumuman, lalu yang kedua para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah pejabat pengadaan barang atau jasa. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dan seterusnya. Ini teknisnya, teknis e-tendering nanti bisa Anda baca sendiri.
ya. Ini masih di ketentuan umum. Nah, ini secara infrastruktur. Di sini para panitia proses pengadaan. Di sini ada server e-procurement, di sini akses internet. Nah, di sini para penyedia barang dan jasa atau vendor yang ingin mengikuti lelang. Secara infrastruktur konsepnya sama. Di sini sistem, di sini bagian A, di sini bagian B, di sini panitia, di sini bagian yang ikut lelang. Ya. Selanjutnya, e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem e-katalog. Nah, ini juga mahasiswa belum banyak yang menyentuh. Kalau Anda tertarik bisa riset di sini. Ada e-katalog, ada e-purchasing. Kalau katalog ini hanya menyediakan sistem katalog, ya, barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Kalau e-purchasing ini pembelian barang dan jasanya. Ini dua sistem yang terpisah. Tapi bisa juga dijadiin satu, ya, di dalam satu sistem pembelian, di dalamnya ada sistem e-katalog. Next. Tujuan, nah ini terciptanya proses pemilihan barang dan jasa secara langsung menggunakan katalog, lebih transparan, efisiensi biaya, paperless, konsumen bisa memilih langsung produknya, panitia bisa memberikan langsung spesifikasinya, barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Nah, para penyedia barang dan jasa juga bisa melihat langsung kira-kira sedang ada proses apa, barang dan jasa yang dibutuhkan apa, kira-kira dia memenuhi atau tidak. Nah, ini fungsinya e-purchasing. Ya. Ketentuan umum, nah ini kita lewati aja. Prototype, nah di sini ada panitia, ya, panitia ini mengakses e-purchasing dan e-tendering. Di sini ada panitia mengakses e-purchasing dan e-tendering. Di sini ada penyedia bahan atau vendor, ya, mereka juga mengakses. Di sini ada staff, di sini ada e-katalognya. Semuanya ini terintegrasi. Di sini hanya gambaran sistem yang bisa dipecah-pecah di dalam satu e-procurement. Di dalamnya ada e-purchasing. E-purchasing ini ada e-purchasing itu sendiri dan e-tendering. Ya. Next. Nah, di sini alur proses bisnis e-purchasing. Yang pertama ada pre-katalog, yang kedua ada frame kontrak, yang ketiga ada e-katalog, lalu yang keempat baru e-purchasing itu sendiri. Jadi di sini persiapan katalog dulu, kira-kira barang apa saja yang dibutuhkan, lalu dibuat framework-nya, lalu dibuat e-katalognya itu sendiri, lalu dibuat sistem penjualannya di sini. Alur proses bisnis e-purchasing. Ya. Nah, ini flowchart-nya. Kalau di kuliah ini ada FOD atau flow of document, ya silakan Anda baca sendiri, kita lewati aja. Ini kita lewati. Oke, terima kasih. Sekian dulu kuliah kali ini membahas mengenai e-procurement dan bagian-bagian sistemnya. Ada e-tendering, ada e-katalog, ada e-purchasing. Semoga ada diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan kita berdiskusi di WA Group. Kuliah sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.